firman itu harus tumbuh dalam kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Jadi kalau misalnya di dalam lingkungan kita, dalam pergaulan segala macam gitu loh. Biasanya kan kalau dalam lingkungan itu kan, kita dapat lingkungan yang ada yang tidak benar Iya, atau iya benar. gimana gitu ya. Kalau dapat lingkungan yang tidak benar, ya makanya iman itu penting bagi kita. Kita sebagai anak Tuhan juga kadang-kadang kita tuh bisa terpengaruhi dari lingkungan Iya, kita iya juga benar. gitu loh. Kalau lingkungan kita tidak benar, kita juga otomatis kita bisa bisa kena juga gitu dengan Hmm, lingkungan kita. Lingkungan yang tidak baik mempengaruhi hati dan pikiran kita juga gitu loh. Jadi yang penting di sini kita harus punya barrier, ya. kita harus punya batasan. Kalau saya pribadi sudah bisa tahu, wah kalau ini udah pergaulan yang tidak baik, ya saya pasti hindarkan. Kalau ini komunitas yang baik, pasti saya akan teruskan. Di episode kali ini saya bersama dengan orang spesial hari ini. Kemarin udah, sekarang lagi spesial lagi. Dengan siapa Om? Hermawan. Hermawan, sama Om Hermawan. Ya. Shalom semuanya. Kembali lagi dengan saya Griffin di Beyond Chill and Cash. Di episode kali ini saya bersama dengan orang spesial hari ini. Kemarin udah, sekarang lagi spesial lagi. Dengan siapa Om? Hermawan. Hermawan, sama Om Hermawan. Ya. Nah, dan hari ini kita akan membahas mengenai sama ya Om yang kemarin ya, Radical Faith. Ya, Radical Faith. Radical Faith, betul. Nah, mungkin pertanyaan simpel aja dulu Om. Ya. Radical Faith menurut Om tuh gimana sih Om? Radical Faith ini kan kalau di bahasa Indonesia kan jadi iman yang radikal. Ya. Jadi kalau radikal itu ibaratnya seperti kita tuh harus punya totalitas. Totalitas. Jadi totalitas dalam hal melayani Tuhan segala macam. Jadi radical faith itu bisa berani menghadapi kemustahilan. Jadi sebagai anak Tuhan, radical faith ini penting karena ini jadi poin penting dalam kehidupan kita. Kenapa itu penting? Karena dalam radical faith ini kita banyak belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu soalnya bukan soal kita harus membaca firman aja, kita harus banyak mendengar juga. Udah juga firman itu harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya itu radical faith itu penting untuk keimanan kita pribadi. Berarti radikalnya bukan yang kayak menjurus yang kayak ekstremisme gitu bukan? Ekstrim dalam tanda kutip, ekstrimnya itu untuk kita fokusnya mengandalkan Tuhan. Gitu, mengandalkan Tuhan. Berarti ke arah yang positif ya? Ke arah yang positif, karena radikal itu kan kita ekstrim dalam melayani Tuhan, ekstrim dalam kita mempercayakan kehidupan kita sama Tuhan, menyerahkan kehidupannya semuanya sama Tuhan. Soalnya kan kadang-kadang kan radikal nih sering dikait-kaitkan dengan yang aktivitas-aktivitas yang mungkin ke arah-arah yang negatif gitu. Jadi mungkin buat kalian yang belum tahu, radical faith ini artinya yang tadi Om bilang, gimana cara kita ekstrim untuk melayani Tuhan gitu ya? Ya, ekstrim melayani Tuhan. Iya benar. Oke. Ya. Balik lagi ke iman tadi ya Om. Nah, tadi kan Om bilang kalau misalnya kita harus punya iman yang ekstrim. Nah itu gimana caranya kita sebagai anak muda itu meningkatkan iman kita biar kita bisa fokus ke Tuhannya gitu? Oh iya, pastinya firman itu kan semuanya dari firman Tuhan ya. Jadi mau nggak mau kita sebagai anak-anak muda harus sering-sering baca firman Tuhan, baca Alkitab di rumah, karena firman itu makanan rohani kita. Jadi firman itu benar-benar hidup untuk kehidupan kita. Sebagai anak-anak muda diwajibkan juga kita setiap hari membaca firman, minimal ya satu ayat, 2 ayat gitu. Yang penting kita baca firman, kita baca, dan yang paling penting itu firman itu harus dilakukan gitu loh. Jadi ada step by stepnya.
gitu. Berarti kalau misal step by step berarti butuh konsisten. Ya, butuh Nah, konsisten. itu gimana cara konsistennya, Tom? Konsistennya ya setiap hari baca firman. Setiap hari ya? Ya, baca firman. Karena Tuhan pasti kasih firman-Nya pasti beda-beda setiap hari. Gitu loh. Firman ini gunanya untuk siapa sih? Ya untuk kita. Yeah. Untuk supaya iman kita tumbuh. Itu aja. Ya sih, Ya, benar. konteksnya iman. Iman, benar. Hmm. Tapi kan kalau misalnya anak muda gitu kayak aku gitu, Om, kan pasti ada banyak kendala-kendala kan. Mungkin dari pihak keluarga mungkin, terus dari pihak lingkungan juga, kan pergaulan kan banyak macam-macam ya, Om, yang bisa mempengaruhi iman kita pastinya. Nah, itu gimana cara kita bikin apa ya, kasarnya barrier atau pembatas kita antara gimana cara kita meningkatkan iman kita tapi juga lingkungan kita seperti itu gitu. Oh ya, itu tadi makanya landasan kita tuh Harus kita kuat tuh ya. karena kita sudah karena kita sudah sering baca firman, harusnya firman itu harus tumbuh dalam kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Jadi kalau misalnya di dalam lingkungan kita dalam pergaulan segala macam gitu. Biasanya kan kalau dalam lingkungan itu kan kita dapat lingkungan yang ada yang tidak benar Ya, atau ya benar. gimana gitu ya. Kalau dapat lingkungan yang tidak benar, ya makanya iman itu penting bagi kita. Jangan sampai kita sebagaimana anak Tuhan tuh terpengaruh gitu, terpengaruh dalam lingkungan itu sendiri. Ya konteksnya di sini firman itu yang penting kita sudah ada di pikiran kita, kita sudah dengarkan, sudah kita lakukan juga dalam kehidupan kita masing-masing. Begitu, biar kita jadi anak Tuhan yang tidak bisa dalam tanda kutip Jadi kayak disetir gitu ya, Om ya, kasarnya. ya guys disetir. Jadi kita jangan sampai terpengaruh sama lingkungan kita di sekitarnya. Ya, itu konteksnya. Yeah. Tapi kan Om bisa dibilang kan udah senior lah ya. Nah, itu kan pasti banyak tuh pengalaman-pengalaman yang mungkin melibatkan iman juga gitu. Nah, ada nggak sih Om pengalaman yang mungkin ada kepikiran gue kira-kira gue ngikutin iman gue nggak ya, gitu kayak gitu. Ya kadang suka begitu karena kita sebagai anak Tuhan juga kadang-kadang kita tuh bisa terpengaruhi dari lingkungan Iya, kita iya, juga gitu loh. Kalau lingkungan kita tidak benar, kita juga otomatis kita bisa bisa kena juga gitu dengan lingkungan kita. Lingkungan yang tidak baik mempengaruhi hati dan pikiran kita juga gitu loh. Jadi yang penting di sini kita harus punya barrier, ya. kita harus punya batasan. Kalau saya pribadi sudah bisa tahu, wah kalau ini udah pergaulan yang tidak baik, ya saya pasti hindarkan. Kalau ini komunitas yang baik, pasti saya akan teruskan. Oh, Gitu aja. berarti intinya kita harus mencari mana komunitas yang baik, mana pergaulan yang baik untuk Iya, kita gitu ya, untuk komunitas yang baik. yang pastinya untuk membangun iman kita tentunya Betul, gitu betul, ya. betul. Komunitas yang baik. Oke, terus mungkin lebih ke arah gini sih Om. Kita kan pasti kalau dalam hidup pasti banyak tekanan lah ya. Tekanan-tekanannya seperti kayak mungkin Om kerja bisnis Om atau gimana. Nah, itu gimana cara kita kasarnya mempertahankan iman kita yang di kondisi gimana lagi nggak bagus lah gitu Om. Gimana tuh? Oh iya, ya namanya kalau saya kan bisnismen. Ya, ya, ya. Jadi kadang-kadang bisnis itu kan tidak selalu baik ya. Tuh. Kadang kalau lagi rame ya rame, lagi sepi ya sepi. Tapi yang penting saya pribadi hidup mengandalkan Tuhan. Karena kita hidupnya tuh setiap hari harus bersyukur. Kita dapat banyak bersyukur, dapat sedikit pun harus bersyukur. Intinya begitu. Jadi Tuhan itu mendewasakan pikiran saya pribadi. Biar saya tuh tetap terus mengandalkan Tuhan, itu konteksnya. Mengandalkan Tuhan. Iya, Berarti intinya kita harus betul. mengandalkan Tuhan. Betul. Kalau misalnya kita punya iman yang baik, iman yang radikal, tentunya itu pasti kita harus mengandalkan Tuhan dulu ya Om. Iya, konteksnya paling Harus penting itu. harus bertahap berarti. Iya, betul. Oke, I see. Nah, kan balik lagi ke ketekanan Om. Kan kita pasti punya masalah ya. Punya masalah masing-masing. Kalau saya kan di sekolah,
aku di sekolah, kalau Om mungkin di bisnis. Nah itu gimana caranya misalnya kita berdoa minta sesuatu sama Tuhan, ternyata nggak langsung dijawab gitu Om. Atau mungkin malah nggak dijawab sama Tuhan. Nah itu kan pasti kita ada rasa, kok Tuhan begini sih, kok Tuhan begitu sih. Nah itu gimana caranya Om untuk kayak ibaratnya apa ya, nggak kecewa gitu kan. Pasti kan kalau misalnya aku nih misalnya belajar MTK buat ujian, terus hasilnya ternyata jelek, terus aku malah kayak nyalahin Tuhan lah kasarnya, kok Tuhan malah ngasih nilai jelek sih begini-begini, padahal aku udah belajar loh gitu. Nah itu gimana tuh Om? Iya, itu tadi. Jadi kita emang sering kita kalau lagi berdoa minta sama Tuhan, Ya, udah gitu kita meminta apa, udah gitu doa kita juga kayaknya Tuhan tuh belum menjawab doa iya kita betul. gitu loh. Tapi jangan khawatir ya. Ya. Tuhan itu karena intinya itu dia memproses kita, Hmm. memproses kedewasaan iman kita. Jadi namanya juga iman. Iman itu kan kita percaya kalau iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala satu yang kita dengarkan. Jadi apapun yang pokoknya yang penting intinya di sini iman. Kita punya iman nggak? Kalau kita punya iman, Tuhan itu bisa menjawab doa kita, ya sudah, kita laksanakan. Meskipun doa itu belum dijawab, doa itu belum didengar sama Tuhan, ya sudah, itu semuanya proses. Berarti mungkin belum waktunya. Belum waktunya Tuhan. Gitu. Oke. Berarti emang baik lagi kita harus bertahap, berproses. Nah itu bagaimana caranya kita bisa belajar dari permasalahan yang kita hadapi gitu. Amin. Terus juga untuk meningkatkan iman kita tentu saja ya baik lagi proses-proses lagi karena nggak semuanya gampang gitu. Ya, semuanya butuh proses. Ibaratnya banyak yang ngomong kan kalau misalnya kita ngikut Kristus berarti kita mikul salib Om. Iya, mikul Iya salib. kan? Nggak sesuatu, nggak semuanya enak. Nggak semuanya gampang, nggak semuanya enak gitu. Ada susahnya pasti kalau iya, ngikut Yesus gitu. Tapi Yesus kan berjanji kalau misalnya kita mendapatkan hidup yang kekal nanti. Iya, gitu. betul. Amin. Amin. Oke gitu. Ya oke balik lagi ke gereja kali Om ya. Karena mungkin kita di gereja juga. Nah tadi Om sempat bilang kalau kita harus punya barrier, harus punya batasan yang baik, terus juga harus milih pergaulan yang baik juga gitu Om. Kalau di gereja tuh ngebantu banget nggak sih Om? Kayak misalnya komunitas kita di gereja, misalnya Beyond GKS itu Kuningan kan pasti punya komunitas sendiri kan. Setiap Sabtu konsel, tadi konsel bareng Om itu juga. Nah itu gimana Om? Berpengaruh banget kah di kehidupan kita sehari-hari? Apa gimana Om? Iya, sangat berpengaruh karena di dalam komunitas itu ataupun di dalam konsel kita itu kan kita dikenal ya di sini di dalam ITC Kuning GKSI ITC Kuningan itu kan ada namanya live. Ya. Live itu kan kandungannya live. L itu love. Ya. Kita bisa men-sharing love itu kan cinta ya. Jadi kita bisa men-sharingkan cinta Tuhannya kita kepada komunitas kita masing-masing. Karena gini, kita bisa bercerita, bisa sharing sama misalkan saya nih ya. Tuhan tuh sangat cinta sama saya. Cinta dalam arti dalam kehidupan saya pribadi. Jadi rasa cintanya Tuhan itu saya sharingkan kepada komunitas saya gitu dalam konsel. Ada juga ada I-nya itu inspire, F-nya itu fellowship. E-nya itu empower. Jadi semuanya itu konteksnya itu komunitas ini biar kita men-sharingkan apa yang kita rasakan waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, dari yang belum berhasil kita menjadi orang yang berhasil. Semuanya itu butuh tahapan. Dan kita harus juga berani men-sharingkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, keberhasilan kita kepada orang-orang lain. Gitu. Berarti sangat membantu banget dalam dalam membangun iman yang radikal tentunya. Iya, gitu. Betul. Baik lagi ke cara kita untuk dekat sama Tuhan, mungkin cara apa ya membantunya kali ya, mungkin membantu kita adalah komunitas yang baik. Betul. Di gereja tentunya gitu, di GKS itu Kuningan. Mungkin kayak di Beyond tiap minggu, tiap Sabtu kita ada konsel, ada apa gitu kan, untuk membangun iman juga. Gitu. Betul. Penting. Terus mungkin terakhir kali Om, ada kata-kata nggak Om buat anak-anak muda yang ingin membangun iman mereka gitu, bukan ingin sih, kayak cara mereka untuk membangun iman gitu Om, iman yang radikal. Gitu.
Oh iya, kalau di sini dalam konteksnya iman yang radikal, ya tips saya, ya udah kita yang penting di sini kita sudah ada komunitas, Ya. terutama di Bion. Ya jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan kita melayani Tuhan. Jangan bosan-bosan kita beribadah sama Tuhan. Karena ibadah kita nggak akan sia-sia, gitu loh. Pasti Tuhan akan tambahkan sesuatu kepada kita masing-masing pribadi. Gitu. Ya. Semua tergantung dari hati kita. Hati kita ini cinta Tuhan atau tidak. Kalau kita semakin cinta sama Tuhan, pasti Tuhan akan menambahkan sesuatu kepada kita juga. Gitu, otomatis. Oke. Berarti intinya cara kita membangun iman yang radikal, pertama kita harus berproses dari awal. Berproses. Kemudian gimana cara kita dalam proses itu kita membangun komunitas yang baik, pergaulan yang baik. Nah, contohnya kayak di gereja kita komsel tiap minggu sekali gitu, kita komsel. Itu fungsinya untuk membangun iman kita supaya kita percaya bahwa Tuhan tuh nggak sia-sia gitu. Maksudnya buat kita tuh penting ya, banget. Penting banget. Nah, terus yang terakhir tadi Om bilang kita harus tahu hati kita tuh cinta nggak sama Tuhan gitu kan. Itu sih paling ya. Mungkin dari podcast ini intinya mungkin udah selesai Om ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih Om Tengcu, Om Hermawan yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast bersama saya. Terima kasih yang sudah ngundang saya. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Thank you. Thank you.